Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang melaksanakannya. Teman-teman, pada video kali ini sesuai dengan kita sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, jadi saya akan sharing mengenai masa-masa sulit menjadi seorang petani sawit, dan dimana kita itu harus berkorban lumayan cukup besar. Semoga apa yang saya sharingkan pada video kali ini dapat menambah daya semangat teman-teman yang selama ini mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dalam berkebun kelapa sawit. Namun teman-teman, quotes hari ini adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Jadi apapun kerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita menekuninya dengan keuletan, dengan kesungguhan dan keteguhan hati, mental baja, semangat api, tekad batu semangat api, tentunya nanti pasti akan menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk hidup kita. Jadi jangan pantang menyerah. Setiap orang itu tidak semuanya bisa kaya, namun setiap orang diberi kesempatan untuk berusaha menjadi kaya. Dan ketika nanti akhirnya di ujung-ujung perjuangan kita, ketika kita memang tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, mungkin itulah jalan hidup yang memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita. Jadi teman-teman, demikian ceramah hari ini. Jadi masa-masa sulit untuk berkebun kelapa sawit itu menurut saya adalah di tahun-tahun pertama, teman-teman. Tahun-tahun pertama itu sangat-sangat sulit sekali. Mengapa? Karena kita sudah bermimpi, sudah merencanakan sesuatu yang pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ketika di awal-awal mimpi itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita terjatuh, terutama masalah biaya, teman-teman. Kita akan kebingungan berapa sih biaya kita mengeluarkan uang untuk pembukaan lahan, untuk pembersihan lahan, sedangkan terkadang kita sebagai petani kecil hanya memiliki biaya yang cepat, yang hanya sedikit, tidak cukup untuk land clearing atau untuk pembersihan lahan yang memang benar-benar bersih, atau saat ini memang tidak boleh melakukan pembakaran secara besar-besaran, dan tentunya itu adalah hal-hal yang membuat kita itu agak sedikit gamang, kemudian bimbang apa sih jalan yang akan kita tempuh. Kalau kita mau melakukan stacking dengan menggunakan alat berat, tentu biayanya akan jauh lebih besar. Di samping bahwa lokasi yang kita miliki itu apakah bisa diakses untuk alat berat atau tidak. Tentu teman-teman, itu adalah faktor-faktor yang membuat di awal-awal penanaman kita harus berpikir keras. Bagaimana caranya kita memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang hanya terbatas untuk bisa membuka kebun kita. Karena kalau kita tidak lakukan secara sekarang, tentu kita akan menunggu di jangka waktu yang cukup lama. Kapan kita akan melakukannya kalau kita tidak gebrakan untuk saat ini? Jadi di awal-awal itu memang membuat kita bimbang. Itu yang pertama. Kemudian masalah benih, masalah apa namanya itu, tetek bengeknya lah ya, masalah untuk pengangkutan ke lahan dan lain sebagainya, masalah benih yang mahal, atau kita searching kemana-mana bahwa penggunaan benih yang baik itu akan mempengaruhi dari hasil produktivitas. Apakah kita sudah punya benih yang baik, sedangkan benih yang baik itu harganya cukup mahal kalau memang kita beli sudah jadi, teman-teman. Kalau kita melakukan penyemaian sendiri tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat hati kita itu berat. Namun teman-teman, kalau kita sudah punya tekad, punya niat, kita punya rencana, tahun sekian saya harus bisa tanam. Jadi mulai tahun ini kita harus semai sendiri supaya memang menghemat biaya, itu yang pertama. Kemudian kita siapkan juga, kita kumpulkan uang atau tabung untuk biaya pembukaan lahan, atau kita mulai berguyur sendiri, kita kerjakan sendiri. Tentu kalau lahan kita hanya sebatas 1 hektar,
atau 2 hektar mungkin kita akan sanggup melakukannya sendiri. Namun kalau lahan kita itu sudah lebih dari 2 hektar, 3 hektar, ya tentunya Anda adalah orang kaya yang pasti punya biaya yang lebih. Itu teman-teman. Nah, itu yang pertama, masalah persiapan. Kemudian ketika sawit kita di lahan sudah tertanam, nah itu adalah ujian terberat. Ujian terberat teman-teman. Apa ujian terberat bagi seorang petani sawit di awal-awal penanaman? Itu adalah hama. Hama ini banyak sekali teman-teman. Jadi saya tidak golongkan atau menspesialiskan satu hama saja, misal babi, tikus, sapi, landak dan lain sebagainya, beruk, monyet. Itu adalah menurut saya ya, penghambat kita yang paling utama itu adalah hama. Kalau masalah penyakit tentu kita bisa mengatasinya dengan obat-obatan dan itu tidak membunuh secara total. Namun kalau sudah hama yang berbicara, itu bisa membuat kita sedih, nangis tua kalau saya menurutnya. Terutama serangan-serangan hama-hama yang memang bisa membuat sawit kita itu mati. Jadi benih yang sudah kita beli mahal-mahal, sudah kita semai lama-lama berbulan-bulan, tahu-taunya kita pagi-pagi ke kebun melihat sawit kita sudah terkapar semuanya. Ini dulu teman-teman, yang punya saya ini dimakan tikus. Kemudian yang atas sana yang tanaman pertama yang lonsum itu dimakan babi. Jadi kalau musim penghujan itu biasanya hama yang datang adalah babi. Kemudian kalau musim kemarau itu biasanya serangan dari tikus. Jadi teman-teman, bagaimanapun kita harus benar-benar memproteksi tanaman kelapa sawit kita apapun caranya. Karena kalau sudah terserang sawit itu mati dan kita mau tidak mau harus menggantinya, dan penggantinya itu pun belum tentu aman juga dari serangan si hama tersebut. Jadi menurut saya ujian dari petani sawit itu di awal-awal penanaman hingga sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun seperti ini, punya saya ini sudah 1 tahun, insya Allah teman-teman, insya Allah ini aman dari gangguan hama, baik itu babi ataupun tikus ataupun landak. Kalau landak itu biasanya di tempat-tempat yang memang tidak bersih ya. Tapi kalau sapi apalagi gajah kalau alhamdulillah tempat saya bukan perlintasan gajah, jadi belum ada kasus dirusak gajah. Namun kalau gajah itu ya tidak pandang bulu, mau kecil mau besar, bahkan sawit yang sudah tinggi sudah egrean pun masih bisa ditumbangkan oleh gajah. Ya itulah namanya derita kita ya. Setiap pekerjaan pasti ada hal-hal yang memang force mayornya atau bencananya untuk kita, ujian masing-masing. Jadi tidak hanya di kelapa sawit, di komoditi apapun pasti ada hal-hal yang memang masalah hama ini membuat para petani ini menjadi lebih dikatakan menderita ya. Benar, tidak juga salah, tapi terlalu kasar. Jadi teman-teman, kita sebagai petani sawit harus sadar betul, harus benar-benar sabar bagaimana caranya kita itu mengendalikan tanaman kelapa sawit kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menggenjot laju pertumbuhan kelapa sawit kita. Yang kedua, tanamlah di musim penghujan supaya memang sawit kita itu cepat besar, karena memang asupan air yang cukup ketika di awal-awal masa penanaman. Lakukan pemupukan secara maksimal supaya memang laju pertumbuhannya itu lebih cepat. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.